Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini saya mau nyobain mesin las dari Izumi dengan tipenya MO120. Jadi mesin las ini tuh banyak sekali yang nanyain ya, Bang, ini tuh wattnya kira-kira berapa sih minimal yang bisa dipakai? Dan nanti kita akan coba ya, kira-kira minimal bisa dipakai di berapa watt. Untuk harganya sendiri ini saya dapatkan di harga 570.000 sekian lah ya. Intinya masih dalam batas kategori terjangkau lah ya, bahkan murah. Dan seperti apa kualitasnya nanti kita akan tes. Oke, langsung aja kita unboxing dulu untuk produknya. Untuk kemasannya sendiri seperti ini ya, tulisannya Izumi MO120. Ini tuh modelnya DC inverter, ARC welder, dan ya. Lalu di samping sini kita lihat ada spek singkatnya, modelnya MO120, voltase 220 50 Hz, untuk berat bersih itu 3,5 kilo ya, dan berat kotornya 4 kilo. Dimensinya cukup kecil, 310 x 200 x 210. Ya, seperti itu aja. Langsung kita cek isinya. Ya, yang pertama kita lihat di sini adalah paket dokumennya ya. Itu yang pertama, ini ada buku petunjuk pengoperasian MO120 dan MO160 seperti itu. Dan selanjutnya di sini tuh ada kartu garansi. Untuk ketentuannya nih ya, syarat-syarat garansinya. Untuk garansinya itu berlaku 12 bulan suku cadang dan ongkos servis gratis. Wah, lumayan ya, 12 bulan, setahun full servis dan spare part. Mantap. Dan ya, dibaca sendiri biar lebih jelasnya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ada ini tuh adalah ini kaca untuk topeng las ya, kaca hitam seperti itu ya. Dan ini ada topeng lasnya. Ini untuk handle-nya ya. Nah, selanjutnya umum ya. Ini kalau kita angkat, sepertinya harus kita angkat unitnya dulu nih. Nah, oke, ini udah kosong, saya singkirkan. Nah, selain unitnya sendiri, di sini tentunya ada ini ya, yang biasa kita dapat itu adalah palu ketok atau sikat kawatnya. Dan yang selanjutnya tentunya ada stang lasnya. Ya, seperti ini. Dan selanjutnya tentunya ada stang masanya. Untuk panjangnya sendiri semeter ya. Sama untuk yang stang lasnya juga 1 meter. Oke, lanjut kita bahas untuk unit utamanya. Dia dibungkus seperti ini ya. Dan ya, seperti ini. Lumayan simple ya. Kalau compactnya dibilang ya compact, tapi ya ada sih ya yang lebih kecil dari ini. Tapi ini udah cukup oke sih. Ini ada strapnya, bisa kita kinting nih kalau untuk manjat-manjat. Bisa kita panjangin juga. Dan untuk build quality-nya bisa dikatakan ini tergolong rapi. Ya, di bagian samping sini ada keterangannya Izumi MO120 DC inverter ARC welder, dan ini ada ventilasi gitu ya untuk keluar udaranya. Lalu di bagian samping sini juga sama saja. Lalu di bagian belakang di sini ada kipas ya, kipas pendingin dan tombol on off. Selanjutnya di bagian depan nih, di bagian depan tampilannya sangat-sangat simpel sekali ya. Ini tuh ada settingan ampernya dari 10 sampai 120. Dan ini tuh ada indikator nyalanya ya, dan ada indikator ketika overheat. Dan ini ada untuk colokan-colokannya positif dan negatif. Udah ngerti lah ya. Ya, cuman ada seperti ini aja. Ini ada seperti ventilasi gitu juga ya. Jaring-jaring seperti itu. Ya, seperti itu ya untuk bentuk, desain, dan build quality-nya. Menurut saya sih ya oke sih, di harga segini udah mantep. Ya, oke ya, untuk uji coba pertama kita akan cari watt terendahnya dulu. Kira-kira bisa dipakai di berapa watt ya. Dan untuk kawatnya saya pakai yang RB yang 2 mili ya, yang kecil. Kira-kira dengan kawat 2 mili ini kita bisa ngelas di berapa ampere. Untuk medianya standar saya pakai yang 1,8 mili ya, besi holo. Jadi nanti dengan dengan kawat las 2 mili ini kita akan coba dengan yang pertama settingan terendah itu di 30 ampere ya. Kira-kira bisa nyala dan matang atau enggak. Lalu nanti kita naik
naikkan ke 45 ya. Setelah itu kita coba di 60 dan terakhir kita coba di 75 ya untuk ampernya. Untuk 75 ke atas tentunya ya udah bisa dipakai ya pastinya ya, tentunya ya. Yang rendah ini ke bawah, 75 ke bawah, kita mau cari kira-kira minimal di berapa ampere yang bisa kita pakai dengan kawat 2 mili. Karena makin rendah ampernya, wattnya akan makin rendah. Oke ya, langsung aja kita cobain satu persatu.
Ya oke, itu tadi adalah prosesnya. Tentunya juga teman-teman yang udah di bidangnya udah ngerti ya, udah paham kira-kira mana yang paling nyaman dalam penggunaannya. Nah, di sini mau saya tunjukkan untuk hasil las-lasannya ya. Itu yang, nah teman-teman bisa lihat itu hasil las-lasannya sebelum digerinda dan setelah saya gerinda, ya hasilnya bisa dikatakan semua udah layak sekali ya, udah bisa dikatakan cukup mateng dengan ampere berapapun. Api kecilnya juga enak ya. Ya teman-teman bisa lihat itu yang paling kiri itu adalah besi 2 mili dengan ampere 30, lalu ke kanannya itu ampere 45, ke kanannya lagi itu 60, dan paling kanan itu 75 ampere. Seperti itu ya untuk hasilnya. Ya bisa dikatakan semua ampernya itu bisa bekerja dengan baik. Nah, namun untuk mendapatkan hasil seperti ini tentunya ada konsekuensinya ya. Itu tadi kita jelasin yang pertama dulu lah untuk yang kawat 2 mili di ampere 30. Nah, sebenarnya apinya enak, di 30 itu enak apinya walaupun api paling kecil itu stabil, mantap. Dan namun cara penggunaannya tadi itu saya nggak bisa langsung angkat ya, nggak bisa langsung tempel angkat karena apinya kan kecil. Jadi kalau ditempel angkat malah hasilnya dia nggak mateng ya. Makanya tadi agak sedikit saya tahan, sedikit saya tarik panjang, baru saya angkat, tarik panjang dikit, baru saya angkat. Nah, maka hasilnya bisa mendapatkan yang maksimal seperti yang kita lihat di gambar. Nah, di ampere 30 ini walaupun sebenarnya bisa lebih rendah lagi wattnya dengan cara tempel langsung angkat, tempel langsung angkat. Namun hasilnya udah saya cobain jelek, nggak mateng ya, karena kan apinya kecil. Jadi dia butuh sedikit ditahan, tarik panjang dikit biar dia itu benar-benar meleleh kawatnya. Dan ya konsekuensinya ya itu dengan sedikit lama saya angkat, dia itu untuk wattnya terpakai di 650 watt ya. Sebenarnya bisa direndahin lagi wattnya dengan tempel angkat, tapi hasilnya nggak maksimal seperti yang saya coba tadi. Dia itu seperti kurang mateng gitu. Ya intinya untuk nyamannya di 30 ampere memang caranya seperti itu. Mungkin teman-teman ada teknik lain yang lebih jago ya, saya nggak tahu ya. Yang jelas saya teknik standar ya seperti itu untuk mendapatkan kenyamanan di 30 ampernya ya dengan cara agak lama diangkat biar dia kawatnya benar-benar mateng ya, benar-benar meleleh, melebur ke besinya. Nah, lalu untuk percobaan yang kedua tadi ya, yang saya coba di 45 ampere ya bisa dikatakan ini tuh adalah ampere yang hampir mendekati paling enak dipakai. Tapi bukan ini yang paling enak, di atasnya yang lebih enak. Ya, saya bahas yang 45 ampere dulu ya. Yang 45 ampere tadi bisa dikatakan ya ini tuh udah oke kalau listrik teman-teman itu di 1300 PA ya. Jadi dengan menggunakan 45 ampere ini aja, itu saya rasa udah mencukupi sekali. Penggunaannya juga bisa dikatakan udah agak-agak nyaman, hampir sempurna lah ya. Ya, tapi untuk wattnya itu tadi dengan cara teknik Tackwell ya, itu tuh mencapai di 1015 watt. Seperti itu ya. Jadi ya ini tuh sebenarnya solusi untuk teman-teman yang listriknya 1300. Kalau yang pertama tadi adalah ditujukan mungkin untuk yang listrik 900 ya. Kalau yang kedua ini mungkin cocok untuk listrik teman-teman yang 1300. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri tadi ya. Bisa dikatakan cukup mateng dan ya cara pengelasannya juga bisa dikatakan hampir-hampir enak. Tapi yang paling enak saya coba di 60 ampere tadi. Di 60 ampere itu saya coba itu bisa dikatakan oke sih. Untuk pengelasannya itu bisa dikatakan cepat melebur kawatnya ya. Pas, nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat juga. Intinya itu yang paling nyaman yang saya rasakan. Tapi ya konsekuensinya listriknya di situ tadi mencapai 1200-an watt ya. Ya ini saya rasa untuk 1300 PA nggak akan sanggup ya, itu sih masalahnya. Lalu yang keempat ya, percobaan yang keempat di 75 ampere. Nah, untuk 75 ampere ini menurut saya untuk apa ya, untuk besi 1,8 2 mili malah overkill menurut saya ya, malah terlalu besar apinya. Ya cocoknya sih yang paling enak adalah di 60 ampere. Ya, di 75 ampere tadi untuk watt paling tertingginya juga nggak jauh-jauh beda sih dengan yang 60 ampere tadi ya. Tapi ya intinya kalau memang teman-teman mau pakai yang 75 ampere mungkin di besi 3 mili lebih tebal dari yang uji coba kita tadi ya, wattnya udah tahu lah ya, nggak beda jauh kok dengan yang 60 ampere. Tapi itu teknik Tackwell ya, kalau tarik panjang tentunya beda lagi. Ya oke ya, jadi itu tadi adalah beberapa percobaan kita berdasarkan beberapa ampere yang udah kita cobain ya. Dan ya kalau teman-teman mau pakai di berapa ampere pun tentunya ya ada konsekuensinya ya. Teman-teman tentunya bisa lihat hasilnya dulu, kira-kira apakah udah mencukupi dengan yang diharapkan. Kan seperti itu ya. Oke ya, jadi menurut saya sih mesin las ini tuh api kecilnya enak ya. Kalau dia udah nyala busurnya dia itu stabil gitu. Kebanyakan mesin las kecil seperti ini udah nyalakannya payah gitu, udah nyala pun dia kurang stabil. Tapi ini untuk di api kecilnya cukup stabil, mantap. Ya,
Tentunya kita juga mau tes performa maksimalnya ya, kira-kira apakah mesin las ini tuh overheat kalau dipakai di kawat besar. Saya coba mau pakai di 120 ampernya ya, dengan kawat RB tentunya ya. Kalau LB saya rasa sih nggak mungkin ya, ini kan mesin lasnya bukan untuk industri. Ya, ini saya cobain yang RB26 ya, ini kawat yang cukup lunak. Kita mau cobain dengan ampere tertingginya, kira-kira apakah hasilnya bisa mateng. Ya, kita coba aja seperti apa hasilnya. Ya oke ya, untuk hasilnya kita lihat sama-sama ya. Ya, kalau penilaian saya pribadi ya, hasilnya itu bisa dikatakan mantap ya. Untuk apinya saya katakan enak ya, stabil walaupun dipakai di kawat 3,2, itu apinya sangat mencukupi sekali dan tidak putus-putus. Intinya untuk kawat 3,2 ini melebur dengan mantap ya. Keren. Untuk api besarnya ternyata juga ini tuh bisa diandelin. Oke. Ya oke ya, jadi itu tadi adalah percobaan kita untuk mesin las Izumi MO120 ini. Kalau saya bilang sih di harga yang murah ya, nggak terlalu tinggi, terjangkau sekali. Ya intinya ini tuh udah mantep. Ini tuh nggak cuma untuk hobi sih menurut saya, untuk ya bengkel-bengkel las rumahan, terima-terima custom juga menurut saya ini tuh udah layak sekali ya. Oke lah, mungkin itu aja yang bisa saya bahas. Kalau teman-teman ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikoreksi, silahkan aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.